Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM C1C022020 dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian mengenai skala pengukuran dan pengukuran variabel dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi skala pengukuran. Jadi, skala pengukuran dalam penelitian adalah sarana untuk menentukan panjang pendeknya interval yang telah ditentukan dalam suatu alat ukur. Terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Di sini saya menampilkan 3. Yang pertama yaitu Winarno pada 2013, menurut Winarno, pengukuran atau measurement merupakan prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitas, ciri, atau atribut yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Pengukuran merupakan aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Yang kedua yaitu oleh Sugiono pada 2012. Menurutnya berpendapat bahwa skala pengukuran dalam penelitian merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam suatu alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif. Yang terakhir yaitu oleh Ramli pada 2011. Menurutnya, pandangan bahwa skala pengukuran merupakan suatu kesepakatan untuk menentukan panjang pendek interval pada alat ukur, baik digunakan untuk dijadikan sebagai acuan atau sebagai tolak ukur untuk memperoleh data. Adapun jenis-jenis dari skala pengukuran, yang pertama yaitu skala nominal. Biasanya tanda skala nominal berupa mutually eksklusif yang mana setiap objeknya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan terstruktur atau disebut abstrak. Ciri-ciri dari skala nominal adalah yang pertama tidak dijumlah bilangan pecahan, lalu tidak memiliki ranking, ketiga tidak memiliki nol mutlak, yang keempat angka hanya sebagai label saja, yang kelima tidak memiliki ukuran yang baru, dan yang terakhir menggunakan statistik non-parametrik. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Ciri-cirinya yang pertama, data saling memisah, lalu data bersifat logis dan mengikuti aturan. Lalu ciri-ciri yang terakhir yaitu kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Lalu jenis yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan sebuah peringkat antara berbagai tingkatan. Sama dengan skala ordinal, skala interval ini bersifat saling memisah dan untuk kategorisasi datanya diatur dan disusun secara logis, sehingga datanya memiliki karakteristik khusus dalam penentuan skalanya. Ciri-ciri dari skala interval adalah yang pertama data bersifat logis, lalu data saling memisah, yang ketiga data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki, lalu yang terakhir angka 0 hanya menggambarkan titik pada skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 yang absolut. Lalu jenis yang terakhir yaitu skala rasio. Skala pengukuran dalam penelitian terakhir adalah skala rasio, yang mana digunakan untuk mengukur data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio menjadi skala paling tinggi dari 3 skala lainnya, dengan ciri-ciri yang pertama bersifat saling memisah, lalu data bersifat logis dan mengikuti aturan, yang terakhir kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Terdapat 4 skala pengukuran dalam penelitian. Yang pertama yaitu skala Likert. Menurut Djali dan Muljono pada tahun 2007, skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Yang kedua yaitu skala Goodman. Skala Goodman adalah skala kumulatif, disebut juga sebagai skala skalogram, yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut atribut universal. Yang ketiga yaitu skala sinematik diferensial. Skala sinematik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu skala rating.
Skala model rating scale atau responding tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Dengan skala rating, data mentah yang didapatkan berbentuk angka selanjutnya ditafsirkan dalam pemahaman kualitatif. Lalu, definisi pengukuran variabel. Variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang berbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian sehingga mempunyai variasi antara satu objek yang satu dengan objek yang lain dalam suatu kelompok tertentu, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai atau value. Variabel merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Adapun beberapa definisi lain menurut para ahli. Yang pertama menurut Sugiono pada tahun 2009, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu menurut Ari Kunto pada 2010, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Yang ketiga ada menurut Ibnu pada 2003, variabel penelitian adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Yang terakhir menurut Haas dan Farhadi pada 1981, variabel penelitian adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan yang lain. Terdapat beberapa jenis dari variabel penelitian. A. Variabel terikat. Variabel terikat atau dependent atau disebut variable output kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Lalu, variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Jenis yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih peneliti untuk mengungkapkan apa faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dikendalikan, diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lalu variabel antara atau intervening. Variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Selanjutnya yaitu variabel diskrit. Variabel diskrit disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni iya dan tidak. Misalnya iya wanita, tidak wanita, atau dengan kata lain wanita pria, hadir tidak hadir, atas bawah. Angka-angka digunakan dalam variabel diskrit ini yang dapat dioperasikan untuk menghitung frekuensi yang muncul yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Dengan demikian, data penelitian dengan variabel diskrit merupakan penanda kategori yang tidak dapat dioperasikan berbentuk penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Keberadaannya terbatas pada penentuan sebagai frekuensi. Jenis yang terakhir yaitu variabel kontinum yang dibagi menjadi tiga, yaitu variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tata urutan berdasarkan tingkatan, misalnya sangat tinggi, tinggi, pendek. Untuk sebutan lain adalah variabel lebih kurang, karena yang satu mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain. Variabel interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel lain, sedangkan jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Yang terakhir yaitu variabel rasio, yaitu variabel perbandingan. Variabel rasio memiliki harga nol mutlak yang dapat dioperasikan berbentuk perkalian sekalian kali.